Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Rizky, absen 12 kelas 12 dikasih 2. Di sini saya akan mempraktikkan uji UKK paket limit 4. Yang pertama, nyalakan wilaynya. Kemudian tambahkan DHCP client. Di sini pilih Enter 1, play dan OK. Setelah itu setting DNS. Di bagian server di sini ketik 8.8.8.8, kemudian allow remote, play dan OK. Setelah itu masuk ke sistem, kemudian SMTP client. Di sini klik enable. Nah, pada bagian primary ini ketikkan 0.id.full.ntp.org. Nah, kemudian untuk secondary ini ketikkan 1.id.full.ntp.org. Nah, kemudian salin di primary, kemudian ketikkan di terminal ini di ping kemudian angka yang sudah muncul di sini di copy di bagian primary NTP server tadi. Kemudian yang kedua ini juga seperti tadi langkah-langkahnya. Nah, diketik ping, kemudian jika sudah ini di copy di secondary NTP server yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian apply dan OK. Kemudian DHCP clock jika sudah sesuai, lanjutkan saja, play dan OK. Kemudian tambahkan IP address. Di sini untuk ether 2, di sini ketikkan 192.168.100.1/25. Play dan OK. Kemudian tambahkan lagi untuk IP WLAN 1. Di sini IP-nya 192.168.200.1/24. Kemudian play dan OK. Setelah itu setting DHCP server. Di sini klik DHCP setup, kemudian pilih header 2, next. Nah, di bagian ini angka terakhir diganti dengan angka 100. Tambahkan lagi untuk DHCP WLAN 1, next. Nah, di bagian ini juga angka terakhir diganti dengan angka 100. Kemudian masuk ke firewall, tools, kemudian tambahkan ini input untuk SCR address. Di sini 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, kemudian di bagian ini klik IP ETH1 yang telah kita dapat. Di sini saya akan mengecek dulu IP-nya berapa. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.14.208. Jadi di sini saya tulis 208. Kemudian protokolnya ICMP. Nah, untuk action ini pilih drop, apply dan OK. Kemudian buat lagi
SRC-nya input, SRC ini 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Di bagian DST ini klik ketikan IP WLAN 1 itu 200.1. Untuk protokol sama SMP. Kemudian di bagian action kita pilih drop, apply, dan OK. Kemudian tambahkan lagi, pilih input, kemudian actionnya kita pilih log. Di bagian ini ketikan tersimpan di disk. Apply dan OK. Kemudian kita ke login. Nah, di bagian ini semua diganti dengan disk. Jika sudah diganti dengan disk, kita pergi ke command prompt. Sini untuk mencari ping WLAN 1. Di sini nanti akan request timeout. Setelah itu ketikkan IP ETH1. Nah, di sini akan reply itu tandanya sudah berhasil. Kemudian untuk langkah selanjutnya dilanjut, kita buat NAT dulu. Untuk chainnya kita pilih CRNAT, kemudian port outnya ETH1 Ether1, kemudian di bagian action itu pilih masquerade, kemudian apply dan OK. Kemudian ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil tandanya reply ya teman-teman. Karena kita tadi sudah setting NAT, jadi bisa diteruskan. Kemudian di DCP ini pilih make static, kemudian angka terakhir ini diganti dengan angka 10, apply dan OK. Kemudian kita lihat apakah IP sudah terganti. Nah, di sini IP-nya belum terganti, maka langkah yang selanjutnya itu kita enable disable. Jika sudah di disable enable, kemudian kita cek apakah IP-nya sudah terganti. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman, diganti jadi angka 10 tadi. Setelah itu kita coba ping ke ETH1 Ether1. Nah, di sini jika berhasil itu request timeout. Kemudian kita ping WLAN 1, jika berhasil
Ini reply ya teman-teman. Selanjutnya kita buat wireless. Sini play HP bright. Di bagian SSID ini ditulis nama saya, Dika Adproxy UKK. Apply dan OK. Kemudian kita setting hotspot. Di sini pilih server, kemudian hotspot setup. Ini next. Di DNS name ini ketikkan deka.com. Untuk password 12345. Kemudian di server profile ini use radius di checklist. Kemudian login. Copinya kita unchecklist. Setelah itu apply dan OK. Kemudian setting radius. Di sini hotspot kita checklist. Nah, di bagian address ini kita ketikkan IP ether 1. Kemudian untuk secretnya R12345. Apply dan OK. Kemudian kita cek package apakah sudah terinstall user manager. Di sini sudah terinstall. Langsung saja /tool user manager database clear. Ini diketik di new terminal. Kemudian enter. Di sini pilih Y. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini mereset user manager setelah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke Chrome atau browser, ketikkan IP ether 1 tadi, kemudian tambahkan /userman. Nah, di sini kita akan konfigurasi radius ya teman-teman. Ini sini pilih router, add new, kemudian tambahkan nama. Di bagian IP ini tulis IP ETH1 tadi. Kemudian untuk share secretnya R12345. Kemudian time zone-nya kita pilih +7. Kemudian OK. Setelah itu pilih router, tambahkan plus. Di sini saya menuliskan paket limit 4. Kemudian add new limiter. Di sini tulis lagi paket 4 limit, add. Nah, kemudian untuk waktu ini ketikkan jam 7 sampai jam 4 sore. Setelah itu add, kemudian save profile. Kemudian lagi di user, klik add, kemudian badge. Di sini ketikkan 20 karena kita akan membuat 20 username secara acak. Kemudian diganti 3 dan 3, kemudian OK. Nah, di sini sudah jadi ya user yang telah kita buat secara random tadi. Kita ke web proxy. Di sini kita checklist enable-nya. Kemudian di bagian CC administrator ini kita ganti
dengan dk@smknjumantono.sjh.id. Kemudian caca ordisnya kita checklist, kemudian di apply. Setelah itu klik akses. Ini kita buat untuk memblokir file ekstensi dan juga web. Di bagian ini ketikkan bintang www.linux.id, kemudian bintang lagi. Kemudian di bagian DST port itu ditulis 80, kemudian nextnya di deny. Oke, sudah benar, apply dan oke. Tambahkan lagi. Di sini keypad bintang incavi bintang. Di bagian section kita deny, kemudian DST port 80, apply dan oke. Tambahkan lagi DST port 80, headnya bintang, mp3 bintang, isinya deny, apply dan oke. Kemudian kita masuk ke firewall, kemudian pilih NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita buat tambahkan untuk ini DST NAT, kemudian protokolnya 6, kemudian in interface. Maaf, di DST port klik 80, kemudian di bagian interface di sini saya ingin mengecek menggunakan WLAN 1, kemudian actionnya redirect to portnya 80, kemudian apply dan oke. Nah, di sini saya akan mengkonekkan dulu ke dashboard yang telah saya buat tadi. Di sini masukkan user yang telah dibuat secara random tadi. Di sini saya login dengan random, diberikan username dan passwordnya. Kemudian di sini sudah terhubung. Selanjutnya akan saya cek apakah sudah terblokir atau belum. Di sini saya indeks mkv. Nah, di sini sudah terblokir ya teman-teman. Kemudian cek lagi di indeks mp3. Nah, di sini juga sudah bisa terblokir forbidden. Itu tanya sudah berhasil. Kemudian saya cek lagi www.linux.id. Nah, di sini juga sudah terblokir ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.